Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan ke bab kedua, yaitu instalasi database Oracle. Dari dipelajarinya tujuan materi ini diharapkan setelah mempelajarinya kita bisa mendeskripsikan role database administrator atau DBA, dan mendalami bagaimana tipe-tipe alat-alat dan teks-teks yang ada. Terus melakukan rancangan database, melakukan rancangan instalasi database Oracle, terus melakukan dapat menggunakan optimal flexible architecture atau UFA, dan atau selanjutnya instalasi software dengan menggunakan Oracle Universal Installer atau OI. Oke. Untuk yang pertama, kita lihat text of an Oracle database administrator. Ini berikut ini adalah teksnya atau tugas-tugas dari database administrator. Berikut ini adalah tugas-tugasnya. Yang pertama adalah mengevaluasi database server hardware dari database. Jadi melakukan evaluasi, melakukan pengecekan tentang hardware, file-filenya itu dicek semuanya. Terus melakukan instalasi software Oracle, dan yang melakukan instalasi di server yang ditangani, dan selanjutnya melakukan perancangan database dan melakukan bagaimana cara pengenalannya. Dan database administrator itu harus bisa merancang dan juga bagaimana cara mengamankan database itu agar tidak hilang, agar tidak dicuri, agar tidak hilang, agar tidak error. Dan terus yang keempat, membuat, memindah dan membuka database. Jadi membuat, terus melakukan migrating atau disebut juga pemindahan, dan membuka dari database tersebut. Terus tugas yang kelima adalah membackup database. Jadi setiap tugas dari seorang database melakukan backup database. Itu fungsinya untuk menyelamatkan data-data yang lama, sehingga data itu tidak hilang kalau terjadi data error. Kita masih mempunyai cadangan data tersebut. Selanjutnya membuat role user dan melakukan perencanaan akses jaringan dari database Oracle yang ia tangani. Jadi membuat user siapa-siapa yang bisa membuka ini, membuka itu, terus aksesnya kemana saja ini itu adalah semua adalah seorang tugas admin DBA. Terus membuat desain database dari database Oracle. Terus melakukan recovery jika database itu error, bagaimana caranya agar data itu dapat dikembalikan atau recovery. Jadi tentang bagaimana cara menyelamatkan database tersebut. Jadi seperti itu. Dan yang ke-9 adalah selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan oleh seorang DBA untuk membuat database Oracle. Yang pertama yaitu adalah Oracle Universal Installer. Yang kedua database configuration assistant. Yang ketiga database upgrade assistant.
Fungsinya ini adalah untuk melakukan upgrade, meningkatkan performa database Oracle. Terus ada Oracle Net Manager, Oracle Enterprise Manager, dan ini yang kita pakai dan yang akan kita install nanti. Terus SQL Plus dan iSQL Plus. Ini adalah aplikasi yang berbasis command line yang bisa kita buka menggunakan CMD. Terus ada Recovery Manager untuk melakukan penempatan data, bagaimana kalau data ada error, terus cara recovery-nya, bagaimana data itu agar dapat kembali. Terus ada Oracle Secure Backup, ini digunakan untuk melakukan pembackupan data. Ini terus data pump, terus ada SQL Loader, terus ada command line tool. Jadi adalah alat-alat yang digunakan oleh seorang DBA untuk mengelola database. Oke teman-teman, selanjutnya adalah cara instalisasi dari Oracle. Sebelumnya kita perlu mengecek persyaratan apa aja yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memorinya itu syaratnya harus minimal 1 GB. Terus untuk yang kedua, ukuran ukuran disknya itu minimal 1,5 GB. Terus 400 MB sebagai temporarinya. Terus antara 1,5 atau 1,3 untuk Oracle softwarenya. Terus 1,2 GB itu untuk pre-configure database. Terus yang 2,4 GB itu untuk recovery flash atau jadi ketika ada database error itu kita menyediakan ruang. Terus untuk operating system kita dapat lihat share-nya seperti ini. Ada equate temporary space, terus ada 64 bit, bisa juga untuk yang versi 32 bit. Terus melakukan pengecekan korek operasi sistemnya. Terus operasi sistem itu sudah didukung oleh Oracle atau tidak. Untuk Windows dan Linux kita juga sudah pakai yang sudah dapat sertifikasi dari Oracle. Terus kita perhatikan juga OS patch level, terus sistem packaging, terus sistem kernel parameter, terus server permissionnya, terus dia sudah akses atau belum, terus service swapping, dan yang terakhir community Oracle. Selanjutnya optimal flexible architecture atau UFA. UFA dirancang atau desain untuk melakukan mengatur ruang atau file ukuran besar dan juga software. Jadi yang mengatur ini semua adalah UFA. Terus memfasilitasi administrasi tag atau pembagian tugas. Terus melakukan switching atau bagian antara memfasilitasi multiple Oracle database-nya. Jadi memfasilitasi
database Oracle. Jadi terus mengatur dan melakukan administrasi database, yaitu peningkatan atau pertumbuhan dari database tersebut. Terus selanjutnya adalah membantu melakukan penghapusan fragmen dari free space dari ruangan yang terbuka. Selanjutnya adalah optimalisasi fleksibel arsitektur. Jadi yang pertama adalah file-filenya berikut ini. Untuk penamaannya, naming mountpoint-nya ada U01 atau disk01. Ini untuk mountpoint-nya. Terus direktorinya biasanya ada di US01 app terus Oracle, atau di U01 app LMGR. Terus untuk penamaan filenya biasanya itu nama filenya itu ada control N ctl. Untuk redo log filenya untuk redo.log. Data filenya untuk adalah tn.dbf. Selanjutnya setting environment variable. Ini adalah ada Oracle base, bisa digunakan untuk directory, untuk struktur directory dari UVA. Untuk Oracle Home itu adalah directory yang berisi tentang software dari Oracle. Terus ada Oracle SID, ini adalah inisialisasi nama untuk ini adalah kesepakatan bersama. Ada inisiasi insert name atau defaultnya kalau di Oracle itu adalah ORCL. Terus ada LS lang, itu adalah bahasa atau teori dan client karakter setting. Jadi seperti kita menggunakan bahasa Cina, Jepang, kita itu jadi Oracle-nya sudah menyediakan bahasa seperti itu. Terus selanjutnya Oracle Universal Installer atau UWI. Jadi ini adalah tampilin kalau kita ingin melakukan instalisasi Oracle Universal Installer. Pertama kita ke softwarenya, kita klik, maka muncullah tampilan seperti ini. Kalau kita masih baru, kita pilih basic, terus Oracle Home Location, dimana kita akan meletakkan instalasi dari project aplikasi tersebut. Terus instalasi packnya, di situ kita bisa pilih enterprise model berapa. Terus di WA grupnya kita bisa pilih di situ. Jadi kita bisa ikut aja dari dasar instalasi dasarnya yang disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya ada installing software Oracle. Yang pertama adalah kita akan ditampilkan tampilan seperti berikut ini, yaitu
PSTV invalid directory and credential, di mana kita akan menyimpan penyimpanan dari directory database yang akan kita simpan nanti untuk file fisiknya itu seperti ini. Terus kita konfigurasi untuk konfigurasinya di sini ada seperti ini. Kita pilih Inggris saja. Terus ada special environment-nya berapa yang kita butuhkan, terus installation produknya kita bisa lihat di sini. Terus selanjutnya connect ke database Oracle. Untuk mengkoneknya seperti ini caranya. Ini untuk konfigurasi scriptnya. Kita tinggal klik OK aja di sini. Nah, kita bisa lihat di sini seperti yang dijelaskan tadi ya. Selanjutnya kalau sudah komplit maka tampilannya seperti ini. Seperti ini tampilannya. Kalau ini sudah selesai seperti ini, terus kita exit saja. Ini untuk pengaturan advance-nya. Jadi pengaturan lanjutannya, kalau kita sudah biasa menginstal, kita di sini yang bisa kita atur diantaranya adalah tentang penyimpanan yang berupa file system, automatic store manajemennya, terus raw device-nya kita bisa mengaturnya. Terus ada pengaturan manajemen dari database-nya seperti Enterprise Manager Git Control-nya, terus Enterprise Manager Database Control-nya. Kita bisa melakukan custom dengan memilih Advanced Solution option ini. Terus ada database backup dan recovery-nya, email notification, dan terus cluster ready service dan cloning yang bisa kita atur. Terus ini ada installation option shell mode untuk menginstal dan mengatur konfigurasi produk dari Oracle. Untuk menggunakan OI ini di dalam mode silent atau dalam bahasa Indonesia mode diam. Yang stepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat ora instant.log file. Jika file tidak belum tersedia atau belum siap, kita bisa membuatnya sendiri dengan membuat namenya ora seperti contoh ora inst.log seperti ini. Terus kita lakukan respon file dengan file template untuk dikirimkan ke software Oracle. Kita coba konekkan. Terus selanjutnya jika sudah connect, kita catat respon filenya dengan menggunakan run installer record destination file file name. File namanya apa di situ. Terus menjalankan OI dalam silent mode atau suppress mode. Terus selanjutnya melakukan rewired pembatasan dan NCA dan DBCA. Terus seperti itu tadi bab 2 nya tentang installation. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.